Shalom, selamat malam, sahabat GPIB dimanapun berada. Bertemu kembali dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Endayani Pobuti, Pendeta Jemaat di GPIB Maranatha Tanjung Selor, secara khusus melayani di Pos Pelkes Efrat Sajau dan Pos Pelkes Sumber Kasih Tanjung Agung. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur hari ini bisa kami jalani dalam tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan. Dan malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami akan membaca serta merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Berkati serta urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan menjadi kekuatan dan semangat beriman kami, sehingga kami pun bertingkah laku sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca serta renungkan terambil dari Injil Lukas pasal 2, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7, yang mengatakan, pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri, masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya, lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Shalom, selamat malam sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan. Dewasa ini sangat lumrah terjadi bagi sebagian orang. Ketika dalam masa penantian akan sesuatu hal, disibukkan dengan mempersiapkan yang terbaik. Bahkan tidak jarang membuat daftar apa saja yang dibutuhkan, agar tidak ada yang terlupakan. Merogoh biaya yang banyak pun tidak masalah, sehingga ada juga yang rela untuk menabung jauh-jauh hari demi mendapatkan atau memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini juga berkenaan dengan penantian kelahiran seorang anak. Ada begitu banyak hal yang juga dipersiapkan. Firman Tuhan dalam bacaan kita saat ini menceritakan sebuah cerita nyata, bukan fiktif. Kelahiran Yesus, demikianlah judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yang bersama-sama kita renungkan dalam malam menjelang Natal saat ini. Lukas pasal 2 ayat 1-7 memberitakan peristiwa yang sangat besar dengan makna yang sangat mendalam melalui rentetan cerita yang sangat unik. Kronologi cerita melalui gaya Lukas membawa kita untuk memahami bahwa kelahiran Yesus melewati sebuah proses serta konteks situasi yang unik. Diceritakan bahwa saat itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk semua orang mendaftarkan diri ke kotanya masing-masing. Istilah yang sering digunakan ialah sensus penduduk. Betapa berkuasanya Kaisar Agustus sehingga semua orang melakukan perintahnya. Bagi Kaisar Agustus, tujuan sensus penduduk ini hanyalah sebatas penyeleksian secara tertib agar mendapatkan jumlah penduduk secara resmi untuk keperluan perpajakan. Namun ternyata
di balik itu ada tujuan yang jauh lebih penting, yaitu penggenapan nubuatan yang kuasanya tidak tertandingi oleh apapun dan siapapun di dunia ini, yaitu kelahiran Yesus Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Itu berarti bahwa adanya sensus penduduk ini, maka kelahiran Yesus bukan cerita fiksi, bukan cerita dongeng, melainkan sebuah fakta, karena Yusuf dan Maria juga masuk dalam sensus penduduk. Mereka tercatat dan juga masuk dalam catatan sejarah. Pertanyaannya, mereka tercatat di mana? Dijelaskan bahwa Yusuf mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya ke kota Bethlehem, karena Yusuf berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Jadi dari kota Nazaret ke kota Bethlehem, Yusuf bersama Maria menempuh perjalanan dengan jarak tempuh sekitar 150 km. Apabila dikalkulasikan di zaman dahulu bisa dicapai dengan 4 sampai 5 hari. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang gampang. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang enteng. Apalagi dengan kondisi Maria yang saat itu sedang mengandung. Rasa lelah dan letih sudah pasti dirasakan. Ada perjuangan, ada pengorbanan yang luar biasa. Namun satu hal yang juga mereka rasakan, ada penyertaan Allah dan kekuatan dari Allah, sehingga Yusuf dan Maria bisa menjalani serta melewatinya dengan baik. Perjalanan yang mereka tempuh adalah perjalanan dalam pimpinan dan kuasa Allah. Sehingga tibalah Yusuf dan Maria di Bethlehem. Dan ketika di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Hal ini menunjukkan bahwa betapa besarnya kuasa Allah yang telah mengatur sedemikian rupa dan tepat, tidak meleset apalagi gagal. Maria tidak bersalin ketika dalam perjalanan menuju ke Bethlehem, tetapi ketika dia sudah tiba di Bethlehem, sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Mika 5 ayat 1. Kota Bethlehem disebutkan terkecil di antara kaum Yehuda. Namun di tempat inilah seorang pemimpin besar yang menguasai seluruh dunia ini dilahirkan. Kecil dalam pandangan manusia, namun memberikan sukacita yang besar bagi seluruh dunia. Di Bethlehem, Yesus lahir. Dilahirkan bukan di tempat yang mewah, dengan segala perlengkapan bayi yang bagus dan bermerek. Kelahirannya tidak disambut dengan perayaan yang megah, dekorasi yang indah, pakaian yang halus, tempat pembaringan yang empuk, melainkan hanya dibedong dengan kain seadanya, lalu dibaringkan di dalam palungan yang merupakan tempat makan hewan ternak. Natal Kristus dirayakan dengan situasi keadaan yang sangat sederhana. Tempat lahir dan apa yang dikenakan dalam pandangan manusia tidaklah istimewa. Namun kelahiran Yesus sangatlah istimewa dan merupakan anugerah yang mengubahkan dan memberikan sukacita bagi dunia ini. Jika kita merangkai rentetan cerita kelahiran Yesus dari bacaan firman Tuhan ini, maka kita akan menemukan bahwa sensus penduduk yang terjadi pada saat itu mencerai-beraikan setiap orang untuk kembali ke tempat asalnya. Namun kelahiran Yesus tidak menyensus untuk membedakan, tetapi menyatukan. Tidak peduli domisili kita di mana, apa yang kita kenakan, ia lahir untuk kita. Dan karena itu kita harus menyambutnya dengan penuh sukacita. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, malam menjelang Natal ini mengajak kita untuk merenungkan, mari menyambut kelahiran Kristus dengan mempersiapkan diri bahkan segenap hidup kita untuk datang kepadanya. Menyambut dan merayakan dalam kebersamaan penuh kasih, bersyukur dan merenungkan bahwa betapa Allah sangat mengasihi kita,
memberikan anaknya bagi kita, maka kita pun seyogyanya memberikan hidup kita menjadi sukacita bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Allah. Tidak hanya kelap-kelip lampu yang bersinar, tetapi kiranya kehidupan kita juga bersinar, memancarkan terang, menjadi berkat bagi orang lain. Menyambut dan merayakan Natal bukanlah ajang untuk membuat dan menciptakan jarak serta kelas sosial yang berbeda. Bukan ajang untuk memamerkan dekorasi yang megah, atribut Natal yang spektakuler, cookies yang lesat, pakaian yang mewah, drama Natal yang haus validasi. Tidak hanya antusias mempersiapkan pernak-pernik Natal, mempersiapkan ini dan itu untuk tamu-tamu yang akan datang ke rumah, tetapi tidak merayakan Natal, tidak beribadah, tidak bersekutu. Alasannya karena sibuk, pekerjaan belum selesai, serta tidak enak hati meninggalkan tamu-tamu yang sudah berada di rumah. Akhirnya, perayaan Natal menjadi hambar, sekedar seremonial belaka. Ingatlah bahwa fokus Natal yang kita rayakan itu adalah Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu di malam menjelang Natal di tahun 2024 ini. Kiranya firman Tuhan mengubahkan sikap hidup kami, dan kami memohon kiranya Engkau berkenan memberikan kami kehidupan, sehingga esok hari kami diberikan kesempatan untuk mengingat rayakan kelahiran Yesus Kristus, Mesias Sang Juru Selamat dunia bersama dengan saudara seiman kami. Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, selamat menikmati malam menjelang Natal dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.